Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Latifah Priyanti Samet. Saya dari kelas 5 Manajemen Bisnis 1. Hari ini saya akan membahas tugas mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Izinkan saya untuk membahas visi misi dari perusahaan VKS Food Sejahtera Aisyah. Yang pertama itu dia ada visi, yaitu menjembatani potensi menuju kesuksesan. Yaitu yang kedua dia ada misi, yaitu kami mengembangkan dan mengatur kombinasi terpercaya dari orang-orang, infrastruktur, dan proses di seluruh rantai nilai atas nama mitra dan pelanggan. Izinkan saya untuk membahas visi misi dari perusahaan VKS Food Sejahtera Aisyah. Yang pertama itu dia ada visi, yaitu menjembatani potensi menuju kesuksesan. Yaitu yang kedua dia ada misi, yaitu kami mengembangkan dan mengatur kombinasi. Tadi kan saya sudah membahas tentang visi misi dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan masuk membahas tentang rantai pasok dari salah satu produk makanan atau snack, yaitu di sini snack taro. Snack taro itu dia berbahan dasar 5. Yang pertama itu ada terigu, yang kedua itu ada tapioka, yang ketiga itu ada gula, yang keempat itu ada garam, yang kelima itu ada nabati. Jadi pertama, terigu itu dia berbahan dasar dari gandum, biji gandum. Biji gandum biasanya itu dari petani. Terus petani berjual kepada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, sehingga perusahaan tersebut dia diolah menjadi terigu. Yang kedua itu dia ada tapioka. Tapioka itu biasa dari batang singkong, terus ditanam juga oleh petani, sehingga petani menjual singkong tersebut kepada perusahaan, sehingga perusahaan mengolah menjadi tapioka. Biasanya petani menjual batang singkong itu kepada PT Sinar Pematang Mulia atau SPM. Yang ketiga itu ada gula. Gula itu berasal dari batang tebu. Batang tebu itu juga dirawat oleh petani juga yang produksi, petani yang merawat semua, sehingga dia dijual kepada perusahaan. Perusahaan yang biasanya membeli batang tebu itu yaitu perusahaan PT Perkebun Nusantara. Yang keempat itu dia ada garam. Garam itu dia berasal dari air laut dan sinar matahari. Biasanya itu diprogramkan oleh petani atau diolah oleh petani tersebut atau diolah oleh masyarakat, sehingga dia dijual kepada PT Arta Garam Indonesia atau dijual kepada PT Arta Garam Indonesia. Yang ketiga itu ada nabati. Nabati itu biasanya itu dia dari kelapa sawit. Kelapa sawit juga itu biasanya kelapa sawit itu diolah oleh masyarakat, tetapi biasanya itu lebih banyak itu dari PT atau perusahaan kelapa sawit. Dia yang merawat kelapa sawit itu, sehingga dia jual kepada PT Wilmar Nabati Indonesia untuk mengolah menjadi nabati. Jadi teman-teman, biasanya itu minimarket, supermarket, kios atau warung-warung kecil begitu, dorang biasanya ambil snack taro itu dari perusahaan VKS Food Sejahtera. Dorang biasanya ambil dari itu karena perusahaan tersebut itu dia mengolah salah satu jenis makanan atau snack itu yang tadi saya bahas tentang snack taro. Jadi VKS Food Sejahtera itu menjadi salah satu distributor 5 bahan dasar membuat snack taro tadi. Yang pertama itu ada tepung terigu. Tepung terigu berasal dari biji gandum yang berkualitas yang biasanya dijual oleh PT Indo Primer Sekuritas kepada masyarakat atau petani untuk menanam biji gandum. Kemudian petani menjual gandum yang sudah dipanen ke perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk mengolah menjadi tepung terigu. Yang kedua itu dia ada singkong. Singkong yang tahu dikenal sebagai ubi kayu adalah tanaman umbi-umbian yang menjadi sumber karbohidrat penting berbagai belahan dunia. Singkong biasanya berasal dari Amerika Selatan dan telah menyebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. 5 bahan dasar membuat snack taro tadi. Yang pertama itu ada tepung terigu. Tepung terigu berasal dari biji gandum yang berkualitas yang biasanya dijual oleh PT. Yang ketiga itu dia ada gula. Gula biasanya berasal dari batang tebu. Itu petani menanam batang tebu
yang berkualitas baik yang layak untuk dijual ke perusahaan PT Berkebun Nusantara. Untuk proses menjadi gula, tebu biasanya berasal dari Papua Nugini yang dihasilkan oleh petani untuk menjadi salah satu produk bermanfaat untuk dikonsumsi. Yang keempat itu dia ada garam. Garam itu dia terbuat dari air laut atau sinar matahari dengan cara mengumpulkan air laut dengan menggunakan pompa atau saluran air. Kemudian pengolahan awal agar dibersihkan dari kotoran. Jenis garam yaitu garam laut, proses penguapan air laut secara alami, memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan garam dapur, yaitu PT Arta Garam Indonesia menghasilkan produk garam yang berkualitas yang baik untuk siap jadi supplier ke agen-agen kecil. Yang kelima itu ada minyak nabati. Minyak nabati tersebut dari kelapa sawit yang berkualitas, yang bagus, yang dapat dipercaya dan dijual oleh petani yang berkembang di Sumatera dan Kalimantan. Petani menjadi supplier ke perusahaan PT Wilmer Nabati Indonesia untuk proses kelapa sawit menjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini.